Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video ini dirilis, animasinya belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasi ceritanya berbeda dengan adegan yang ditampilkan di video ini. Anggap saja scene video di dalamnya sebagai pemanis saja. Dan sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Kemenangan Tan Yun yang mengejutkan tentu saja menjadi kebahagiaan bagi sekte suci, tapi merupakan tamparan bagi dua sekte yang lain. Para murid sekte divisi Pil yang tadinya tidak percaya sekarang sangat terharu. Bahkan Luo Fan dan Song Hong menangis. Bahkan Dantai Swansong juga berkaca-kaca. Walaupun tiga divisi lain dari sekte suci tertawa dengan aneh. Lagi-lagi rekor yang telah 50.000 tahun tidak terpecahkan sekarang menjadi milik Tan Yun. Dan ini juga adalah pertandingan paling berkesan selama 10.000 tahun terakhir bagi sekte suci. Dalam suasana kemenangan itu, Song Wuxiao mendatangi Tan Yun dan memeluk erat dirinya serta mencium pipinya. Tan Yun kemudian membalasnya dengan mendekapnya semakin erat. Tan Xinjing yang melihat Xiao adiknya itu senang, dia juga turut bahagia. Tapi ada sepasang mata yang melihat dari jauh. Hatinya terbakar. Siapa lagi kalau bukan Nanggong Yukin? Sugeyu tiba-tiba melihat ke belakang dan menyadari tubuh Nanggong Yukin menggigil dan pucat. Tangannya memegang dada tempat jantungnya berada. Dia terkena serangan jantung. Sugeyu yang panik segera mendekat pada Yukin, di mana Yukin sendiri masih saja menegang pandangannya pada Tan Yun dan Xiao yang asik berpelukan. Ternyata Yukin memang memiliki penyakit jantung dan ibunya telah mempercayakan penyembuhannya pada Sugeyu yang juga adalah gurunya ini. Sugeyu yang sejak 4 tahun lalu merawat Yukin atas kepercayaan ibunya sudah tahu bahwa Yukin mengalami keputusasaan dan kesedihan berat sehingga mengganggu kesehatan jantungnya. Itu karena Yukin pernah mengalami kesedihan mendalam yang tak berujung. Dan dalam 4 tahun belakangan sering kali kumat karena perasaan sakit hatinya terkadang tak tertahankan. Sugeyu sendiri tidak tahu apa yang membuat Yukin begitu menderita karena perasaannya ini. Karena sejak Yukin dirawatnya, seseorang telah secara paksa menghapus ingatan Yukin. Nanggong Ruxu yang juga melihat kakaknya mengalami serangan jantung segera mendekat dan mengkhawatirkannya, tapi Yukin berkata tidak apa-apa. Yukin sendiri tidak tahu mengapa kejadian barusan menyesakkan dadanya. Saat Tan Yun memeluk Xiao, hatinya merasa sangat sakit sehingga serangan jantungnya lebih buruk dari sebelumnya. Dan juga Yukin seperti merasa ada sesuatu yang dirampas dari dirinya. Yukin kemudian berusaha pulih dalam kebingungannya ini. Sementara di tempat lain, Murong Sisi lagi-lagi berteriak memanggil Xiao karena emosi melihat kemesraan keduanya. Xiao segera bergegas datang pada gurunya dan ditegurlah Xiao oleh gurunya karena berpelukan di tengah keramaian. Murong juga menanyakan apakah betul Xiao adalah adiknya Tan Xinjing. Menurut Murong, Tan Xinjing memang memiliki latar belakang yang misterius. Tapi itu tidak sulit bagi keluarga Murongnya untuk mengetahui identitas Tan Xinjing. Karena keluarga Murong merupakan keluarga teratas di benua hukuman surgawi ini, sehingga ada begitu banyak sumber daya dan mata-mata. Murong sudah lama mengetahui bahwa Tan Xinjing adalah putri dinasti Tang. Alasan mengapa Tan Xinjing meninggalkan dinasti Tang dan muncul di sekte suci belum diselidiki mendalam oleh Murong. Untuk itulah Murong tidak ingin bermusuhan dengan Tan Xinjing, karena dia tahu
bahwa ayah Tan Xin Ying adalah Tang Yongzheng, pemimpin dinasti Tang hari ini, yang juga merupakan pria kejam yang memiliki latar belakang yang dalam. 13 tahun yang lalu, Tang Yongzheng mencuci dinastimu dengan darah. Oleh karena itu, Murong takut berkonflik dengan Tan Xin Ying karena ayahnya tidak hanya kuat, tapi juga bertindak seperti iblis. Di dalam hatinya, Murong menerka bahwa Tang Xin Ying mungkin datang di sekte suci karena menginginkan harta itu, sama seperti dirinya. Saat pikiran ini berkecamuk dalam benak Murong Sisi, tiba-tiba suara Master Ruyan terdengar. Para sekte suci diharuskan mengirim 50 murid untuk berkompetisi pada pertandingan ketiga pemurnian pil obat. Setelah membacakan skor poin dari setiap tingkatan pil yang akan dimurnikan, Ruyan berkata bahwa semua bahan pembuatan pil akan disediakan oleh sekte suci, sehingga otomatis pil hasil pemurnian akan menjadi miliknya. Dan juga semua proses pembuatan pil akan dilakukan di dalam formasi ruang waktu, sehingga prosesnya 20 hari di luar sama dengan 2 tahun 7 bulan di dalam formasi ruang waktu. Hal ini agar cukup untuk menyempurnakan pil suci terbaik sekalipun. Setelah itu, para murid segera menulis di slip giok semua bahan ramuan yang mereka butuhkan untuk menyempurnakan pil mereka. Dengan cara ini, semua murid akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, karena biaya ramuannya akan ditanggung oleh sekte suci. Di sisi lain, Su Geyu yang menganalisa keadaan dengan menghitung-hitung sejauh mana poin yang bisa dicapai istana jiwanya, akhirnya bisa tersenyum sedikit, karena sekalipun mereka kalah poin dalam hal alkimia karena ada Tan Yun, masih ada 3 keterampilan lain untuk dimenangkan. Sementara Dantai Xuanzong berharap 3 divisi lain seperti divisi senjata, divisi formasi, divisi jimat akan keluar juga murid seperti Tan Yun. Ruyan Wuji juga optimis bahwa di keterampilan lain, sekte abadinya akan mengambil tempat pertama. Singkat cerita, para tetua sudah mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan sesuai yang tertulis di slip giok para peserta. Dan kompetisi pun dimulai. Seketika, formasi ruang waktu terbentuk menyelubungi 150 peserta di dalamnya. Sementara Tan Yun, seperti biasa alkemis tanpa tungku, mencari-cari orang yang bisa meminjamkan tungku untuk pemurnian pil. Setelah bertanya pada Dantai Xuanzong, yang mana Dantai Xuanzong juga tentu saja tidak punya tungku obat, akhirnya Xuanzong menatap Shen Subing dan memintanya untuk meminjamkan tungku obatnya pada Tan Yun. Shen Subing menjelaskan betapa spesialnya tungkunya dan tingkat kesulitan dalam penggunaan pertamanya. Tapi di dalam hati Tan Yun bergumam, memangnya tungku apa lagi yang belum pernah dilihatnya? Lagi pula, tungku ini sudah pernah digunakan Tan Yun sewaktu menyamar menjadi guru Shen Subing waktu itu. Dan Yu menawarkan diri untuk menjadi asisten Tan Yun dalam pemurnian obat ini, tapi Tan Yun menolak karena akan melakukan semuanya sendirian. Tan Yun segera mengangkat tungku obatnya dan mulai menyalakan api Hongmengnya. Shen Subing yang memperhatikan api itu menjadi bingung dan bertanya-tanya, api peringkat berapa yang digunakan Tan Yun ini? Kenapa dia belum pernah melihat api jenis ini sebelumnya? Oke guys, segitu dulu ceritanya hari ini. Semakin penasaran kan dengan kejutan apa lagi yang akan Tan Yun buat di akhir pertandingan seni keterampilan alkimia ini? Belum lagi sekilas kita juga tahu bahwa sepertinya yang membantai keluarga Mu Mengyi adalah ayahnya Tang Xin Ying. Dan apakah Nanggung Yukin akan mengingat kembali siapa Tan Yun? Kita bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. See you in the next video.